Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukatif, semoga harimu menyenangkan ya. Berjumpa lagi dengan saya Bu Rizka. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai prinsip kerja dari pengungkit. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat menjelaskan prinsip kerja dari pengungkit. Let's check this out. Sobat Edukatif, suatu hari yang cerah, Arya pergi ke kebun untuk mengumpulkan kayu yang akan dibawa pulang ke rumah. Arya mencari ide bagaimana untuk mengangkut kayu tersebut agar bisa membawanya ke rumah sekaligus. Di kebun ternyata ada keranjang pikul dan gerobak roda 1. Ayo, bantu Arya, kira-kira alat apakah yang akan digunakan untuk mengangkut kayu bakar tersebut? Ya, benar. Arya harus menggunakan gerobak roda 1 untuk mengangkut kayu bakar ke rumah agar semua kayu bakar bisa dibawa sekaligus. Tahukah kalian bahwa gerobak roda 1 merupakan salah satu contoh dari pesawat sederhana? Nah, kalau kata pesawat sederhana pasti pernah dengar dong ya. Ada yang masih ingat apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah peralatan paling sederhana di mana alat tersebut hanya membutuhkan satu gerakan untuk melakukan usaha. Sehingga pesawat sederhana merupakan alat yang dapat mempermudah pekerjaan. Yuk kita perhatikan beberapa jenis pesawat sederhana berikut ini. Pesawat sederhana diantaranya ada pengungkit atau tuas, ada juga bidang miring yang digunakan untuk memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi, ada katrol dan roda berporos. Ternyata tuas ini termasuk ke dalam kelompok pesawat sederhana loh. Tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana dengan tumpu di salah satu titiknya dan digunakan untuk menggeser kedudukan benda yang berat atau mengangkat sesuatu yang berat. Pada tuas atau pengungkit terdapat 3 bagian penting yang bisa kamu ketahui nih. Di antaranya, titik kuasa merupakan tempat di mana gaya itu bekerja. Titik tumpu merupakan tempat bertumpunya pengungkit, dan titik beban merupakan titik beban benda berada. Tuas atau pengungkit digolongkan menjadi 3 jenis loh. Penggolongan ini didasarkan pada letak titik tumpu, titik beban, dan titik kuasanya. Hayo, siapa yang bisa menebak apa saja jenis-jenisnya? Yap, ketiga jenis tuas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Pengungkit golongan pertama adalah pengungkit yang titik tumpunya terletak antara titik kuasa dan titik beban. Sedangkan untuk pengungkit golongan kedua, pengungkit yang titik bebannya terletak antara titik kuasa dan titik tumpu. Dan pengungkit golongan ketiga merupakan pengungkit yang titik kuasanya terletak antara titik beban dan titik tumpu. Coba amati di sekitar kita, apa sajakah alat yang termasuk pengungkit golongan pertama, kedua, dan ketiga. Termasuk golongan manakah gunting? Betul. Jika kita perhatikan, titik tumpunya terletak antara titik kuasa dan titik beban, sehingga gunting termasuk dalam pengungkit golongan pertama. Termasuk golongan manakah gerobak roda 1? Jika diperhatikan, titik bebannya terletak antara titik kuasa dan titik tumpu, maka gerobak roda 1 termasuk dalam pengungkit golongan kedua. Termasuk golongan manakah stapler yang kita gunakan untuk menjepit kertas? Good job! Jika diperhatikan, titik kuasanya terletak antara titik tumpu dan titik beban, maka stapler termasuk dalam pengungkit golongan ketiga. Penggunaan pengungkit atau tuas dapat melipat gandakan gaya sehingga kita dapat mengangkat beban lebih mudah.
Keuntungan penggunaan pesawat sederhana ini bisa kita sebut sebagai keuntungan mekanis. Sekarang, bantu Arya untuk membawa peralatan ke sekolah dari clue-clue yang diberikan pada quiz zone berikut. Clue yang pertama, carilah alat yang memiliki titik kuasa berada di antara tumpu dan beban. Clue yang kedua, alat tersebut titik bebannya berada di antara tumpu dan kuasa. Dan clue yang terakhir, alat ini memiliki tumpu yang berada di tengah. Peralatan dengan huruf apa saja yang harus diambil Arya sesuai dengan clue tersebut? Jika kita perhatikan, clue yang pertama, ketika kuasa berada di antara tumpu dan beban, maka alat tersebut termasuk pengungkit jenis ketiga. Sedangkan untuk clue kedua, ketika bebannya berada di antara tumpu dan kuasa, artinya alat tersebut termasuk golongan pengungkit kedua. Dan clue yang terakhir, ketika alat tersebut memiliki tumpu yang berada di tengah, berarti dia merupakan pengungkit golongan pertama. Sehingga Arya harus mengambil alat dengan logo C, B, dan F. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. See you Sobat Edukatif!